Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Pratiwi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi parameter distribusi Poisson dengan Bayesian pendekatan analitik dan pendekatan MCMC dengan Gibbs sampler dan Metropolis Hastings. Data yang digunakan oleh kelompok kami adalah data British Coal Mining Disaster pada tahun 1951 sampai tahun 1920. Data ini adalah data yang memiliki dua peubah, yaitu year adalah waktu dalam rentang tahun kapan kejadian ini diamati, dan count adalah jumlah bencana yang terjadi pada saat melakukan penambangan batu bara di Inggris pada tahun tersebut. Langkah-langkah analisis. Yang pertama, menggunakan pendekatan analitik untuk menemukan distribusi posterior. Yang kedua, menggunakan pendekatan Metropolis Hastings. Yang ketiga, menggunakan pendekatan Gibbs sampling, di mana hasil pendekatan Gibbs sampling ini nantinya akan dibandingkan menggunakan software R maupun Winbucks. Yang keempat, melakukan kesimpulan terhadap kekonvergenan parameter distribusi posterior. Rumus Bayes Rule. PA bersyarat B sama dengan PB bersyarat A dikali PA per PB. Probability mass function dari distribusi Poisson, P X besar sama dengan X kecil sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, di mana X mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Probability density function dari distribusi gamma, jika X lebih dari sama dengan 0, maka Fx bersyarat alfa, beta sama dengan B beta pangkat alfa per gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min Bx. Jika X kurang dari 0, maka Fx bersyarat alfa, beta adalah 0. Probability density function dari distribusi uniform, Fx sama dengan 1 per B min A. Peluang penerimaan alfa, alfa sama dengan min 1, Fx aksen dikali Ki X bersyarat X aksen per Fx dikali Ki X aksen bersyarat X. Hasil dan pembahasan. Ingin dilakukan simulasi untuk sampling data dari distribusi posterior yang dihasilkan oleh likelihood data British Coal Mining Disaster pada tahun 1951 sampai tahun 1920 dan conjugate prior gamma akan dianalisis sama atau tidaknya hasil sampling terhadap hasil analitik dan perbedaan hasil antara software R dan Winbucks. Analisis deskriptif yang dihasilkan oleh software R adalah sebagai berikut. Nilai minimum sama dengan 0, nilai kuartil 1 sama dengan 1, nilai median sama dengan 2, nilai rata-rata sama dengan 2,171, nilai kuartil 3 sama dengan 3,750, dan nilai maksimum sama dengan 6. Pertama, fungsi likelihood variabel Y didefinisikan sebagai berikut. Fx bersyarat lambda sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda dibagi X faktorial. Kedua, fungsi distribusi prior parameter lambda diasumsikan berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Pi lambda sama dengan beta pangkat alfa dibagi gamma alfa dikali lambda pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min beta lambda. Ketiga, fungsi distribusi posterior berdasarkan likelihood dan distribusi prior adalah sebagai berikut. Pi lambda bersyarat X dikali alfa dikali Fx bersyarat lambda dikali Pi lambda
di mana fx bersyarat lambda dikali pi lambda pada baris kedua akan dijabarkan menjadi produk I sama dengan 0 sampai dengan N dikali lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda dibagi X faktorial dikali X dikali beta pangkat alfa dibagi gamma alfa dikali lambda pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min beta lambda. Perkalian produk tersebut pada baris ketiga akan dijabarkan menjadi produk I sama dengan 0 sampai dengan N dikali lambda pangkat X1 ditambah X2 ditambah X sampai Xn dikali E pangkat min N lambda dibagi likelihood X faktorial dikali X dikali beta pangkat alfa dibagi gamma alfa dikali lambda pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min beta lambda. Sehingga pada baris keempat didapatkan hasil yakni pi lambda bersyarat X dikali alfa dikali lambda pangkat nx dikali E pangkat min n lambda dikali X dikali lambda pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min beta lambda. Sehingga fungsi distribusi posterior berdasarkan likelihood dan distribusi prior adalah pi lambda bersyarat X dikali alfa dikali lambda pangkat nx ditambah alfa min 1 dikali E pangkat min dalam kurung beta tambah N dikali lambda berdistribusi gamma dengan parameter Nx plus alfa min Z1, beta plus N. Halo, aku Noval. Di sini aku akan menjelaskan mengenai algoritma metropolis Hastings. Algoritma metropolis Hastings itu adalah suatu metode rantai Markov, Monte Carlo atau MCMC untuk menempatkan urutan sampel acak dari distribusi probabilitas yang sulit untuk mengambil sampel secara langsung. Urutan ini dapat digunakan untuk memperkirakan distribusi atau untuk menghitung integralnya atau mencari nilai yang diharapkan. Nah, untuk metropolis Hastings dan algoritma MCMC yang lainnya seperti Deep Sampler itu umumnya digunakan untuk pengambilan sampel dari distribusi multidimensi, terutama ketika jumlah dimensinya sangat tinggi. Untuk algoritma metropolis Hastings sendiri, yang pertama di sini kita mendefinisikan fungsi metrop 1 sebagai fungsi dari metropolis Hastings dengan variabel yang digunakan dalam fungsi itu adalah n besar, yakni jumlah iterasi, dan epsilon. Berikutnya, kita memasukkan data dari distribusi kuartal yang ingin kita estimasi parameternya. Di sini menggunakan data kecelakaan tambang di Inggris. Selanjutnya, kita mendefinisikan variabel n sebagai banyaknya data dari X tadi. Berikutnya, kita memasukkan nilai A dan B sebesar 0,5. A dan B ini merupakan parameter dari distribusi prior yang kita gunakan, yakni distribusi gamma. Untuk selanjutnya, kita memasukkan nilai variabel alfa beta. Nah, alfa beta di sini merupakan parameter dari distribusi posterior yang kita gunakan. Untuk nilai alfa sendiri adalah A plus N kali min X, atau alfa dari distribusi prior
ditambah banyak data dikali rata-rata dari data tersebut. Untuk betanya itu D ditambah N atau betanya distribusi prior ditambah banyak data. Selanjutnya kita membuat suatu vektor yang bernama fact, yang mana datanya nanti bertipe numerik sebanyak n besar atau sebanyak iterasi yang kita lakukan. Selanjutnya mendefinisikan X atau data kita tadi 0, dan kemudian untuk nilai X yang pertama itu bernilai 0 atau bernilai X tadi. Selanjutnya adalah perulangan dari I bernilai 2. Kenapa 2? Karena yang satu tadi sudah kita definisikan sebagai 0 sebanyak n besar atau sebanyak iterasi. Jadi kita akan melakukan sintaks di bawah ini sebanyak n besar atau sebanyak iterasi. Kemudian kita membangkitkan data dari distribusi uniform dengan parameternya 1, min X, dan X. Lalu kita mendefinisikan variabel can sebagai X data kita ditambah inov. Nah, can ini merupakan distribusi proporsional. Distribusi proporsional itu adalah suatu distribusi yang digunakan untuk mendekati nilai dari parameter yang kita ingin cari distribusinya. Berikutnya, kita akan mendefinisikan variabel approx sebagai nilai minimal dari antara 1 dan distribusi gamma ini dibagi distribusi gamma berikutnya. Untuk distribusi gamma dengan parameter can, alpha, dan beta ini merupakan distribusi gamma dari proposal yang kita buat tadi. Nah, untuk membaginya itu merupakan distribusi gamma atau bisa dibilang posterior dari data kita. Lalu kita membuat suatu variabel O, yang mana variabel O ini kita bangkitkan dari distribusi uniform dengan parameternya 1. Lalu ketika nilai O kita tadi kurang dari approx, maka akan diganti nilai X itu menjadi nilainya can atau nilai distribusi proposal. Lalu kita masukkan nilai X tadi ke dalam vektor I dan kita tampilkan nilai vektornya. Mohon maaf jika bisa menampilkan hasilnya di R karena laptop saya tidak kuat untuk merekod beserta menampilkan aplikasi R. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa parameter yang kita buka tadi dengan iterasi 15.000 sudah konvergen karena nilainya sudah stabil. Bisa kita lihat pada grafik ini. Lalu untuk plot ACX-nya sudah mendekati 0 untuk flag lebih besar dari 10. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dari kedua plot ini algoritma telah konvergen. Lalu ketika saya uji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, sudah didapatkan nilai P yang sangat kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel random yang dibangkitkan sesuai dengan distribusi target atau posterior, yaitu distribusi gamma.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ya, perkenalkan, saya Marco Madiu. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana melakukan gift sampling di R. Kita kenali dulu gift sampling ini apa. Gift sampling itu adalah sebuah metode sampling yang memanfaatkan rantai Markov dan metode simulasi Monte Carlo dan juga menerapkan conditional probability dalam melakukan samplingnya. Nah, gift sampling ini biasanya digunakan untuk melakukan sampling pada distribusi yang multivariat biasanya. Karena kalau kita gunakan metode-metode sampling yang lain pada misalnya kayak acceptance atau rejection sampling, sulit untuk dilakukannya sampling pada distribusi-distribusi yang mempunyai parameter banyak. Misalkan di sini kita punya distribusi dengan 4 parameter yaitu F, A, B, C, D, lalu ingin kita gunakan gift sampling. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menarik sampel dari distribusi dengan parameter A, given B, C, D. Selanjutnya kita menarik sampel dari distribusi B dengan given A, C, D, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kan kita sekarang sudah paham bagaimana sih cara gift sampling itu bekerja, asalnya dari Markov chain dan juga Monte Carlo yang menerapkan konsep conditional probability. Sekarang mari kita lihat datanya. Nah, data ini adalah data banyaknya kecelakaan dalam proses penambangan batu bara di Inggris. Lalu, mari kita lakukan analisa statistika deskriptifnya. Nah, dari analisa statistika deskriptifnya bisa kita lihat bahwa data ini memiliki min 2,17 dan distribusi sebagai berikut. Dari hasil deskriptif statistik dan juga pengetahuan kita terhadap data ini merupakan data count yang diikuti oleh constraint ruang, yaitu di Inggris, dan waktu dari tahun 1951 sampai 1970, maka bisa kita simpulkan bahwa data ini adalah data berdistribusi pasang. Nah, data ini adalah likelihood kita, dan kita mengasumsikan bahwa kita punya prior yang berdistribusi gamma. Seperti yang rekan saya jelaskan sebelumnya bahwa distribusi gamma sebagai prior dan distribusi Poisson sebagai likelihood akan menghasilkan distribusi posterior yang mengikuti distribusi gamma dengan parameter baru alfa bintang dan beta bintang. Nah, ingin dilakukannya sampling terhadap distribusi posterior dengan asumsi bahwa kita tidak mampu melakukan sampling biasa terhadap distribusi posterior tersebut. Maka dari itu, kita akan menggunakan gift sampling untuk mendapatkan sampel-sampel tersebut. Nah, seperti ini cara melakukannya. Pertama, kita definisikan dulu sebuah function dengan 3 argumen. Argumen pertama itu adalah MC, yang artinya Markov chain, yang berguna untuk menentukan berapa banyak Markov chain yang mau kita gunakan dalam iterasi gift sampling ini. Yang kedua adalah N yang besar, yang artinya adalah jumlah sampel yang mau kita ambil dalam satu kali iterasi Markov chain. Yang ketiga adalah N kecil, yang isinya adalah berapa banyak panjang atau berapa banyak observasi dari data yang kita punya, data ini. Terus, pertama kali kita harus inisialisasi matriksnya terlebih dahulu karena kita mau menyimpan sebuah hasil sampling kan kita harus punya tempat buat datanya dulu. Nah, di sini kita menggunakan matriks dengan satu kolom dan baris sebanyak N tadi, banyak data yang mau disampel.
kita inisialisasi Y sama dengan 0, lalu kita masukkan nilai Y ke dalam matriks baris pertama. Ini A dan B ini adalah prior dari distribusi gamma. Lalu kita lakukan pengulangan pertama. Pengulangan pertama ini adalah untuk berapa banyak Markov chain yang kita gunakan dalam iterasi keep sampling ini. M ini adalah hasil penjumlahan antara ini, yang pertama ini adalah banyaknya observasi dikalikan random number antara 0 dan 1, min 0 dan maksimal 1, dibulatkan ditambah 1. Ini akan digunakan pada saat kita mengambil sampel dari looping yang kedua ini. Nah, di looping kedua ini kita akan mengambil sampel dari distribusi gamma. Kita ambil satu dengan parameter alpha bintang yang merupakan hasil dari penjumlahan dari parameter alpha yang lama yang ini, ditambah jumlah dari datanya Y besar dari pengamatan pertama sampai pengamatan ke M, ditambah pengamatan M ditambah parameter beta yang lama ini. Lalu kita asainkan ke dalam variabel Y kecil, dan variabel Y kecil itu kita akan mengasainkan kepada matriks pada baris ke I. Untuk pertama kita akan mengasainkan pada baris kedua, kita looping lagi sampai banyaknya N ini. Setelah dua looping ini selesai, maka function kita akan mengembalikan matriks hasil sampling ini, mat. Mari sekarang kita gunakan function ini. Kita buat variabel x1 sebagai tempat global variabel dari mat itu, yang merupakan hasil dari function gives. Pertama kita harus masukin berapa banyak Markov chain yang mau kita gunakan. Kita gunakan 1 di sini. Berapa banyak sampelnya kita masukkan 15.000 dan banyak datanya N. Enter. Oh, salah ketik. Wait. Oh, belum saya run. Nih. Harus di run dulu. Nah, baru kita tadi 15.000 N. Not found. Ini belum saya run. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang kita samain. Kita dapat minnya 2663. Terus kita lihat konvergensinya pakai series plot.ts. Nah, kita bisa lihat kalau dia sudah convergen di sini, udah tebal semua, udah stasioner gitu ya. Terus kita lihat juga autocorrelation functionnya buat. Nah, kita lihat di sini kalau dia pada lag ke 0 aja yang signifikan, lag setelah itu lagnya tidak signifikan semua menuju ke 0. Berarti tidak ada autokorelasi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Saya Farisukla Rabiatul Mas Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan output gibb sampling dengan Winbugs. Langsung saja ke aplikasi. Nah, seperti yang ditampilkan di sini adalah coding untuk menjalankan program gibb sampling. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian model, bagian data, serta bagian parameter, yaitu theta. Nah, bagian pertama yaitu bagian model. Yang pertama yaitu menjalankan program for I yang berjalan dari 1 sampai N. Di sini N adalah jumlah data. Jumlah data yaitu sebesar 70. Selanjutnya yaitu XI menyebar secara Poisson dengan parameter lambda.
Di sini artinya yaitu data yang dideklarasikan di sini menyebar secara Poisson. Data ini menyebar secara Poisson dengan parameter lambda. Program model selanjutnya yaitu kita mendeklarasikan tentang prior. Nah, di sini lambda dinotasikan sebagai theta. Dengan theta menyebar secara distribusi gamma dengan parameter alfa sebesar 0,5 dan beta sebesar 0,5. Perlu diketahui juga di sini ada beberapa revisi dari laporan sebelumnya sehingga coding yang kita gunakan berbeda dengan coding laporan yang tertera dalam laporan. Lalu bagian selanjutnya yaitu deklarasi data yang dinotasikan di sini sebagai variabel X dan ini datanya sebesar 70 data. Nah, bagian selanjutnya yaitu bagian parameter theta dengan start point 1. Selanjutnya menjalankan program Gibbs sampling. Di sini kita menggunakan 15.000 iterasi. Kita input data. Untuk menampilkan inferensinya digunakan inferensi lalu sampel monitor. Dengan mengisikan node theta, kita set. Lalu kita klik trace untuk melihat bagaimana iterasi berjalan. Proses iterasi. Kita masukkan 15.000 data, klik update. Ya, setelah iterasi berhenti, hanya memakan waktu 9 detik. Kita mengeklik stat, history, density, quantile, dan autocore untuk melihat output dari hasil iterasi Gibbs sampling. Di sini kita melihat statnya yaitu theta dengan min 2,163 dengan standar error 0,1762. Dari program di Winbox yang kita jalankan tadi, didapatkan output yaitu 4 grafik yang tertera pada layar. Nah, keempat grafik ini menunjukkan bahwa dari hasil iterasi sebesar 15.000 dihasilkan tebaran titik-titik yang sudah konvergen. Ini pada grafik yang saya tunjukkan merupakan grafik trace plot yang jelas-jelas sudah menunjukkan bahwa hasil iterasi sudah konvergen. Lalu di bawahnya yaitu density dari Gibbs sampling yang sudah mendekati dengan sebaran normal. Selanjutnya, dari grafik autokorelasi menunjukkan bahwa pada lag pertama menghasilkan nilai 1 dan lag selanjutnya menghasilkan nilai mendekati dari 0. Sehingga kesimpulannya adalah terlihat bahwa grafik trace plot tidak membentuk suatu pola yang menunjukkan proses burn-in telah selesai. Dan pada autokorelasi,
terlihat bahwa nilai korelasi pada lag pertama mendekati 1 dan untuk selanjutnya tidak signifikan lagi, menuju 0. Sehingga berdasarkan kedua plot di atas, dapat disimpulkan bahwa algoritma telah konvergen. Lalu, hasil sampling dari distribusi posterior diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan didapatkan hasil uji memiliki nilai D sebesar 0,004. Jadi, sampel random yang dibangkitkan sesuai dengan distribusi target, yaitu berdistribusi gamma. Dari kesimpulan, ketiga metode yang kita gunakan didapatkan perbandingan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Metropolis Hastings menggunakan metode R, yaitu konvergen pada iterasi 15.000, sampling sesuai dengan distribusi target, dan waktu running lama, sekitar 30 menit. Metode yang kedua yaitu Gibbs sampling menggunakan R, konvergen di iterasi 10.000. Sampling yang digunakan sesuai dengan distribusi target. Waktu running sekitar 20 menit. Metode selanjutnya yaitu metode Gibbs sampling menggunakan Winbucks. Konvergen di iterasi 5.000. Sampling sesuai dengan distribusi target. Karena kita di sini waktu sangat cepat runningnya, sekitar 9 detik. Sehingga dari perbandingan di atas menunjukkan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk pemilihan metode tergantung dengan deskriptif dari data serta menyesuaikan dari kebutuhan analisis. Sekian penjelasan dari kami mengenai estimasi parameter distribusi Poisson dengan Bayesian. Terima kasih.